Halo Kak Sudir, sehat Kak? Alhamdulillah sehat ini Kak Rahmat. Banyak bawa piala pulang nampaknya Kak. Alhamdulillah ya Kak, juara umum nih Kecamatan Ukui. Wih, mantap, selamat Kak. Ya sama-sama. Ini izin ini kalau saya nggak bisa ini mengikuti saja karena posisinya saya juga lagi bimtek di desa nih Kak. Siap-siap Kak Sudir, aman-aman. Penting kita ambil absen juga nih. Oke siap. Selamat ulang tahun buat Kak Sugeng. Semoga Selamat ulang tahun Pak Sugeng. Ya, sama-sama. Panjang umur Kak selalu Pak Sugeng. Sukses. Amin. Ya. Kita sambil Gimana nunggu yang lainnya. Rahmat? Alhamdulillah sehat Pak. Oh. Ikut lomba porgu juga kemarin Pak. Hah? Bagaimana? Ikut lomba porgu juga kemarin Pak. Awak pensiun lah. Pensiun. Panitia kepanitiaan ikut nggak Pak? Enggak lah Pak. Aku mau anak yang muda-muda aja lah. Mudah-mudah aja lah yang bergerak. Ya, siap. Awak pemantau aja. Siap Pak. Iya. Nanti kita bahas ya Pak Sugeng, nanti di akhir sesi ini mengingatkan kembali tugas-tugas yang belum, kawan-kawan yang belum. Okay. Nah, makanya saya belum konfirmasi ke Pak Sugeng. Nanti aja lah waktu sesi tetap maya sambil tahu semua, jadi tahu kan mana yang belum. Oke, iya Kak, ya. Oke, siap Pak. Ya, selamat untuk Kak Dirman itu, ya memborong pialanya itu. Iya, Kak Sudirman borong dia nih. Kami mengalah. Kak Pasil, ini menyimak ya.
Siap-siap Kak, hati-hati di jalan Kak Samsul. Dan lagi di jalan nih. Jangan di jalan lah kamu, Oke, Sul. hati-hati ya. Bahaya di jalan. Jenderal, mana piala untuk kami? Kok diborong semua? Luar biasa pokoknya kalau Kecamatan Ukui. Wah, bangganya bukan main ya. Duh, iya dong. Keringat sudah bercucuran. Iya. betul. Ya udah. Aku izin menyimak ya. Siap Kak. Yuk. Oke, lanjut. Kita sambil nunggu yang lainnya Kak ya, santai dulu Kak. Karena sesi ini nih cuman kita saling sharing hasil video aksi nyata. Karena gini, setelah saya lihat dan saya periksa, baru 5 orang yang mengumpulkan nih video aksi nyata. Kak Nanda, Kak Masmud, Kak Chandra, Kak Ajis, sama Kak Andra. Itu yang baru mengumpulkan Kak. Jadi kakak-kakak yang lain mungkin bisa menyusul nih. Itu Kak Rahmat. Kak Rahmat. Insya Allah punya saya besok, Kak. Alamat Siap besok. Kak, siap. Gitu. Itu kan posisinya kan videonya itu sebelum video 2.6 itu kan ada juga apa soal-soal itu ya kan Kak? Iya, asesmen ya Kak, ya. Harus diisi, berarti harus diisi semua itu ya? Iya. Oke lah. Tapi Ini kakak udah Kak Sudirman udah menjawab nih soal tes akhir kemarin tuh. Udah masuk nilainya. oh iya oke ya. Oke lah, Tes akhir kami aman. saya pendengar setia dulu. Siap Kak.
Kakak baik, izin saya coba buka saja lagi Kak ya, menimbang waktu sudah berjalan lebih dari 10 menit, mungkin Kakak yang lain nanti menyusul. Baik Kakak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kakak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kakak, apa kabar nih Kakak? Sudah 10 hari ya kita nggak ada tatap maya, itu karena Kakak semua mempersiapkan aksi nyata dari program PKG ini. Mudah-mudahan saya selalu mendoakan kabar baik, Kakak tidak terkurang sedikit satu apapun. Ya, selang waktu 10 hari rindu pun memupuk ya. Saya pun seperti ada hal yang kurang rasanya gitu kan Kakak. Ya, selain kegiatan aktivitas juga sehari-hari kayak tatap maya ini udah jadi kebiasaan kita walaupun bukan kebiasaan pokok. Jadi ada yang kurang rasanya nggak tatap maya 10 hari itu kembali lagi rasanya tuh rindu tuh memupuk Kak. Dan mudah-mudahan dari 10 hari ini Kakak juga mungkin sudah mempersiapkan video-videonya meskipun ada yang terlambat. Saya tidak mempermasalahkan ya Kakak video-video yang terlambat. Kakak kumpulkan saja. Saya selalu memberikan nilai yang terbaik untuk Kakak. Cuman yang setelah saya periksa-periksa dan saya tengok ke nilai akhir yang nanti akan membedakan nilai-nilai dari setiap kakak adalah nilai-nilai dari tes. Tes awal dan tes akhir itu yang akan membedakan rankingannya nanti itu Kak, peringkatnya nanti itu dari hasil tes awal dan tes akhir. Dan itu pun kalau tes awal dan tes akhir itu bukan dari saya yang menilai, langsung dari pusat gitu kan. Jadi saya nggak bisa mengotak-atik nilai, kalau terlambat saya kasih nilai 100 masih saya terima, itu masih bisa. Tapi kalau yang seperti tes awal, tes akhir, itu dari pusat ya kakak. Jadi mungkin kalau ada perbedaan-perbedaan nilai, itu tadi tes awal dan tes akhir itu yang membedakan kakak. Berapa rata-rata dari nilai-nilai kakak, baik tes awal dan tes akhir, itu yang akan menjadi pembeda nantinya nilainya. Tapi kalau setiap tugas-tugas yang kakak kumpulkan, mau kakak terlambat, mau kakak cepat, tetap memberikan nilai 100 ke kakak. Tidak ada yang nilainya di bawah itu. Ya, Kak. Jadi nantinya seperti itu karena saya tengok dari hasil tes memang ada perbedaan-perbedaan nilai. Ya itu balik ke nilai kakak-kakak ya. Kalau misalnya seperti tugas-tugas mengumpulkan saya ratakan nih, semua dapat nilai yang sama 100 semuanya. Tapi kalau seperti tes awal dan tes akhir, saya tidak bisa menolong ya Kak ya. Jadi kalau misalnya nanti, Kak, sebenarnya saya beda sama ini, padahal saya tugas lebih duluan ini dari yang ini gitu kan. Nah, yang membedakannya nanti itu saya luruskan ketika tes awal dan tes akhir dirata-ratakan. Itu yang akan membedakan setiap nilainya Kak. Tapi kalau setiap tugas, rata semua saya buat 100 semua Kakak. Mau baik cepat, lambat, saya nilaikan 100. Yang penting Kakak itu sudah berpartisipasi, tidak meninggalkan tugas, dan aktif membuat tugas. Itu aja saya nilai apresiasi Kakak semua. Terima kasih kakak. Iya siap Kak. Baik, saya izin lanjut ya Kak ya. Sesi tatap maya kita ini karena sudah 10 hari ya kita mungkin tidak bertatap maya, itu diberikan waktu yang sangat panjang untuk mempersiapkan video aksi nyata dan juga modul ajarnya. Kembali kita berjumpa lagi setelah 10 hari dan mudah-mudahan kakak semua sudah mempersiapkannya walaupun terlambat mengupload tidak masalah, nanti silakan diupload. Hari ini adalah kita sharing ya kakak, saya tidak akan banyak memaparkan materi, kita hanya sharing, berdiskusi, dan juga saling merefleksikan, baik video kakak ataupun video teman, kakak saling sharing, berbagi pengalaman dan juga apa yang dirasakan ketika membuat video aksi nyata. Tentu berbeda dengan video awal yang kakak-kakak upload. Video pertama yang saya minta kan, saya tekankan, buatlah seperti bebas kakak seperti biasa mengajar. Kalau di aksi nyata tentu ada perbedaannya yang kakak rasakan, apalagi menimbang kita sudah 2 modul kita tuntaskan. Aksi nyata ini adalah ujung dari modul 1 dan modul 2 yang kakak terapkan ke dalam proses pembelajaran kakak di sekolah. Jadi tentu ada perbedaan dari video pertama dan video aksi nyata kakak ini. Maka dari itu nanti kakak bisa merefleksikan, mungkin ada yang terlupa ataupun tertinggal ataupun yang masih kita stuck nih, tetap seperti paradigma lama, kita yang masih sering monoton, kita yang lebih sering dominan di proses pembelajaran, mungkin bisa saling sharing dan saling mengingatkan kepada teman-teman kita. Jadi hari ini kita hanya sharing bagaimana proses kakak
dalam membuat video aksinya tersebut dan bagaimana yang kakak rasakan. Itu nanti akan sharing, kita mungkin ada ruang diskusi juga, saling sharing kakak-kakak di dalam breakout room nantinya. Dan juga saya minta nanti kakak-kakak berpendapat tentang merefleksikan hasil video kakak-kakak nanti. Nah, ini dia kakak, refleksi aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Saya lanjutkan ya kakak. Oke. Oh iya, maaf sebelumnya saya lupa karena Kak Nanda belum masuk ya. Saya saja yang mimpin doa sebelum kita memulai kegiatan sesi tetap maya kita pada hari ini. Angka diberikan keberkahan kegiatan kita ini dan juga kita selalu menjadi seorang yang maju, berkembang, jangan menjadi sempurna dulu baru bergerak, tapi bergeraklah untuk sempurna ya kakak ya. Baik, izin saya memimpin doa, berdoa di dalam hati, kusukan, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik kakak-kakak, izin saya lanjutkan. Kesepakatan ini sudah sering ya kakak, dan kakak sudah tahu dan hafal ya tentang menyalakan kamera, mematikan mikrofon, dan juga hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, menekan tombol right hand sebelum bertanya, dan juga gangguan-gangguan teknis itu hanya hal yang lumrah ya kakak. Baik kakak, inilah dia tujuan kita sesi tetap maya kita pada hari ini. Jadi kakak-kakak akan merefleksikan aksi nyata yang sudah kakak-kakak buat. Bisa nantinya di ujungnya bersama saya merefleksikan, langsung menyampaikan kepada saya, atau sebelumnya nanti saya akan membuat room, coba kakak refleksikan apa yang kakak rasakan ketika membuat proses video aksi nyata ini, dan juga apa yang kakak temukan, hal baru apa yang kakak rasakan ketika membuat video aksi nyata ini kakak. Nanti kakak juga merefleksikannya menggunakan framework ya, kita udah belajar nih ya kakak ya, cara penulisan refleksi itu ada dua, ada Borton sama Gibbs, tapi yang saya minta yang sederhana saja, yang Borton, yang 3 pertanyaan saja, yaitu what, no what, dan so what ya. Nah ini kakak, lini masa aksi nyata kita ya kakak, yang mungkin 10 hari kita tergap, adanya gap pembatas, 10 hari kita tidak bersua dalam tetap maya. Mungkin saya jujur seperti ada yang kurang nih kakak. Sepertinya biasanya ada kebiasaan 2 hari sekali ada tetap maya, atau 3 hari sekali, nanti 3 hari jeda ada jumpa tetap maya. Ini 10 hari waktunya kakak diberikan fokus, diberikan waktu luang untuk mempersiapkan awalnya kak, mempersiapkan ini ya, penyusunan modul ajar ya tentunya. Dalam 10 hari itu adanya waktu membuat modul ajar, mungkin dengan backward design nih kakak yang sudah kita pelajari, yang kakak terapkan. Backward design itu tentu sudah biasa kakak buat juga sebenarnya, adanya di situ tujuan pembelajarannya apa, lalu langkah-langkah kegiatan pembelajarannya apa, dan juga asesmen. Asesmen kita sudah pelajari juga di 2.6 kemarin tentang asesmen otentik. Asesmen otentik ini asesmen yang real, yang nampak, yang memang langsung praktek nyata di lapangan yang kakak nilai ya kakak. Itu diberikan waktu, lalu setelah itu kakak mencoba membuat video. Setelah modul selesai, di hari berikutnya kakak membuat video aksi nyata, dan setelah itu kemarin di tanggal 18 atau tanggal 17 kemarin kakak diminta untuk mengupload ya, mengupload video dan juga modul yang sudah kakak buat. Ini 5 orang yang baru mengumpulkan, tapi tidak masalah, kakak kumpulkan saja walaupun terlambat, nanti saya nilai. Setelah itu barulah nanti penilaian dari saya. Saya udah mulai menilai kemarin, cuman saya buka 5 baru yang masuk nih. Udahlah, mungkin ini karena kakak kemarin disibukkan dengan kegiatan Forgu, mungkin saya mikir oh ini karena ada Forgu nih. Saya juga sharing sama fasilitas yang lain, sama halnya juga banyak kakak-kakak peserta yang disibukkan dengan kegiatan Forgu. Jadi kami pun adanya pemakluman, nggak masalah, kakak kumpulkan saja video dan modulnya. Lanjut nanti di hari ini, ya setelah 10 hari berlalu, di hari inilah, seharusnya kemarin ya kakak, tapi kita undur 1 hari karena kakak masih disibukkan dengan Forgu. Di hari ini kita merefleksikan, merefleksikan aksi nyata yang sudah kakak-kakak buat. Jadi mungkin adanya penguatan lah ya refleksi ini seperti kalau koreksi bahasanya tidaklah dikoreksi tapi penguatan, lebih menguatkan. Mungkin ada yang terlupa ataupun
ada yang tertinggal mungkin dari materi-materi yang sudah kita pelajari dari modul sebelumnya, baik modul 1 perubahan paradigma, adanya isu-isu sosial yang berkembang dalam PJOK, bagaimana cara menyusun kurikulum, ya, Kak, bagaimana pemetaan aset based thinking yang Kakak gunakan ketika mempraktekkan ataupun ketika proses pembelajaran. Lalu di modul 2 kita berjumpa adanya pembelajaran yang efektif ya, jadi pembelajaran PJOK yang efektif, gaya-gaya mengajar, lalu adanya model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan juga sport education model. Itu mungkin bisa kakak masukkan ke dalam video aksi nyata kakak. Mungkin kalau memang ada poin-poin yang tertinggal ataupun yang terlupa, itu hari ini kita refleksikan, mungkin kita saling mengingatkan. Hari ini kita tidak ada banyak, saya pun tidak menyampaikan banyak materi, mungkin setelah inilah yang ada nanti Kak. Itu modul 3, kita masuk ke modul 3. Di modul 3 itu besok hari, nah dia sekarang kita mepet-mepet nih Kak. Hari ini kita refleksi, besok kita masuk modul 3 pertama 3 jam, baru kakak-kakak membuat ya rancangan. Itu kita jumpa lagi di hari Jumat 3 jam juga, lalu di hari Sabtunya 1 jam kita coba refleksikan ya Kak ya. Jadi nanti kita akan estafet nih Kak, akan sambung menyambung sampai hari Sabtu. Besok ada Tatap Maya lagi, Jumat juga ada, dan Sabtu juga ada. Lalu kapan kita berjumpa lagi? Di tanggal 2 Desember Kak. Tanggal 2 Desember barulah kita akan berjumpa kembali. Jadi setelah padat 4 hari berturut-turut kita 4 hari berturut-turut kita akan bertemu di minggu ini. Setelah itu Kakak diberikan jeda. Nanti saya mulai proses penilaian ini. Sembari jeda itu saya memulai proses penilaian kakak. Maka dari itu nanti di akhir Tatap Maya kita ini saya kembali menayangkan mohon maaf telat hadir Kak. Siap Kak, jangan ada siap. Saya akan kembali mengingatkan kakak-kakak, saya akan tampilkan tugas-tugas yang belum kakak kumpulkan. Karena gini kakak, sebelum tanggal 10 kami sudah sidang kelulusan kakak-kakak. Nah, sebelum tanggal 10 kami sudah sidang kelulusan kakak-kakak. Maka dari itu tugas yang saya tekankan kemarin di akhir November ini selesai. Jadi kalau ada yang masih kosong-kosong tugas kakak bingung buatnya bagaimana, bisa minta ke teman-teman kita nih, rekan-rekan kita, kakak yang lain dari satu kelas ini. Kakak tinggal edit, kumpulkan, saya nilai langsung. Gitu aja Kak. Saya bagaimana kakak nilai yang terbaik gitu lah. Bagaimana kakak masuk segini, lulus segini, tidak ada yang tidak lulus gitu. Saya pengennya seperti itu. Jadi kalau sudah kakak mengerjakan seperti itu, insya Allah lulus. Tapi kalau misalnya masih banyak kosong, dan juga tadi saya katakan tadi, adanya nanti nilai perbedaan kakak itu dari tes. Kalau tugas-tugas saya nilai rata semua, 100 kakak nih. Tes awal dan tes akhir itu orang pusat yang menilai, merata-ratakan berapa kakak dapat, menjawab soal-soal yang banyak kemarin kakak. Nah, itu dirata-ratakan berapa kakak dapat. Itu yang mungkin menjadi gap pembeda antara nilai kakak. Jadi jangan nanti kakak tiba-tiba, loh saya duluan terus nih ngumpulkan tugas, kok nilai dia tinggi gitu kan. Nah, adanya pembeda itu nanti di tes awal dan tes akhir kemarin kakak. Itu bukan saya yang menilai, tapi otomatis dari pusat. Seperti kemarin kakak yang belum mengisi tes awal, saya tidak bisa membukanya lagi. Saya telepon orang pusat, baru bisa dibuka. Nah, seperti itu. Jadi mereka yang menilai langsung, mereka nilai-nilai kakak, baik tes awal dan tes akhir dirata-ratakan. Itu nanti yang akan menjadi pembeda nilai kakak. Jadi jangan terkejut ya kakak. Tapi kalau untuk tugas-tugas biasanya itu saya yang akan menilai. Mau kakak terlambat, mau kakak cepat, nilai yang terbaik saya kasih sama kakaknya. Oke kakak ya. Lanjut. Jadi di hari ini kita nanti akan saling sharing. Makanya saya tidak akan banyak bercakap. Mungkin kakak-kakak lah yang akan bercerita, menyampaikan pengalaman-pengalaman yang dirasakan ketika pembuatan video aksi nyata nantinya. Dan juga pemahaman baru apa yang kakak dapat setelah modul 1 dan modul 2 yang sudah kakak temui dan juga sudah kakak pelajari bersama. Kita sama-sama membersamai modul 1 dan modul 2 ini dari sesi daring dan juga modul 2 luring gitu kan. Pemahaman baru apa yang kakak dapat setelah mengikuti program ini. Makanya aksi nyata ini adalah ujung dari modul 1 dan modul 2. Kakak membuatlah sebuah aksi nyata. Nanti di modul 3 ada lagi bukti karya. Nanti kakak membuat sebuah bukti karya. Itu bagaimana kakak membuat, pertama menggerakkan komunitas, apakah kakak akan membuat sebuah bukti karya, sebuah proyek seperti P5 lah kita bahasanya. Kalau guru kelas mungkin bisa membuat P5, kita membuat P5 versi kita,
kakak bisa membuat SEM di situ. P5 ini kan kokurikuler, kakak bisa membuat SEM. Itulah nanti kita bahas di modul 3, bagaimana menggerakkan komunitas belajar di sekolah kita. Itu modul 3. Jadi kalau untuk sekarang kita masih berfokus kepada aksi nyata dari kesimpulan modul 1 dan modul 2 yang sudah kakak pelajari. Baik, izin saya lanjutkan. Ini dia kakak. Tujuan dari membuat aksi nyata itu ini dia ada kakak. Menggerakkan keterampilan pedagogik kita sebagai guru PJOK kepada yang dulunya itu mungkin kita yang lebih dominan, teacher center. Lalu saya bilang kan dulu mungkin saya sebelum mengikuti program ini, saya yang lebih dominan, saya lebih sering menyiapkan peluit, ataupun saya yang lebih banyak komando, yang peserta didiknya cuma hanya mengikuti instruksi-instruksi tanpa kebebasan dan juga tanpa saya mempertimbangkan karakteristik peserta didik saya ini seperti apa, tidak mempertimbangkan hak-hak mereka itu seperti apa yang mereka inginkan gitu kan. Mungkin setelah mengikuti program ini, perlahan-lahan saya mulai mengubahnya kakak. Ini yang diminta ketika kita sudah membuat aksi nyata ini kakak. Adanya keterampilan pedagogi guru yang berpusat pada peserta didik. Dan juga ditarik garis benang merahnya perubahan paradigma diri kita selaku guru PJOK ya kakak. Mungkin itulah selama ini yang saya rasakan juga dan saya temui. Guru PJOK saya juga dulu, mungkin saya menjadi acuan dan pedoman saya itu guru PJOK saya yang dulu. Mungkin beliau ini lebih dominan nih, sering menginstruksikan gini-gini, melakukan ini. Kami hanya mengikuti perintah guru gitu kan. Sekarang yang diminta sesuai dengan kurikulum dan kementerian terbaru, kan program yang berpusat pada peserta didik. Jadi kita hendaknya hanya menjadi fasilitator ataupun yang memfasilitasi kegiatan peserta didik kita. Tapi dalam tanda kutip sesuai koridor tujuan pembelajaran kita ya kakak, bukan memberikan kewenangan, keleluasaan ataupun kebebasan kepada peserta didik. Udah olahraga bebas, kan berpusat pada peserta didik. Yang penting anak bergerak. Ya anak bergerak tapi dalam tanda kutip tetap dalam koridor tujuan pembelajaran kita hari ini apa gitu. Biarkan mereka mengeksplorasi sesuai dengan kemampuan dan keterampilan gerak mereka yang mungkin kan berbeda-beda nih kak. Biarkan dia, kalau memang nggak bisa dia lemparan jauh masih dekat ya sudah, biarkan. Yang penting mereka bergerak. Yang diminta oleh kementerian adalah anak bergerak gitu. Anak bergerak dalam sadarnya tanpa dasar keterpaksaan. Itu yang diminta kakak. Kita sebagai selaku guru olahraga tanpa dasar keterpaksaan. Biarkan hati nurani mereka yang menggerakkan diri mereka untuk bergerak. Gitu. Jadi kita nggak tahu nih ya kakak, ini program kurikulum merdeka ini apakah akan lanjut, gonjang ganjingnya kita belum tahu, tergantung orang pusat. Kalaupun akan berubah, tapi ini saya lah kakak, apa yang kita dapat ini sebenarnya sangatlah baik ya kakak. Apa yang kita dapat ini mau setelah program ini lah Keramat sekarang ganti kurikulum, beda pula lagi nih caranya nih Keramat nantinya kan tiba-tiba kan ada kurikulum deep learning nih saya dengar-dengar nih gunjang ganjingnya. Tapi kalau setelah saya baca-baca mengenai deep learning ini hampir sama. Dia menarik hakikatnya dari Ki Hajar Dewantara juga. Jadi tidak jauh beda deh kurikulum merdeka sama deep learning yang akan dipersiapkan ini. Hampir sama juga. Mungkin hanya sampul-sampulnya aja, isi-isinya mungkin sama saja gitu. Kalau saya lihat, saya baca juga seperti itu. Maka dari itu kalau saya jujur sama kakak, setelah mengikuti program ini, wah saya akhirnya tersadarkan. Oh ya, iya juga selama ini mungkin saya yang egois, saya yang terlalu arogan. Saya jujur merefleksikan diri saya, mungkin saya terlalu egois, saya terlalu arogan untuk bagaimana semua anak ini mau ikut saya. Pelajaran hari ini mau ikut saya gitu. Kehendak saya, bukan kehendak mereka gitu kan. Jadi itu yang akan kita coba pelan-pelan berubah ya kakak. Mudah-mudahan setelah program ini kita semua menjadi guru-guru penggerak yang baik, menjadi perubahan penggerak yang baik ya kak. Dan nantinya kakak mungkin menjadi garda terdepannya lah untuk setelah ikut program ini, kakak-kakak yang sudah dapat pelatihan ini, kakak menjadi garda terdepannya untuk mengubah paradigma guru-guru kita yang belum nih. Kakak bisa sambil sharing tadi forum KKG ataupun MGMP, kakak bisa saling sharing nanti pada guru-guru yang lain supaya bagaimana anak itu bergeraknya tuh memang dari kesadarannya ya kakak, bukan keterpaksaan, sehingga nanti kalau dasarnya sudah terpaksa, anak-anak hanya akan mau melakukan gerak itu di sekolah saja. Ya, di sekolah saja, tapi dia tidak
mengilhami, tidak menghayati kali, dan juga tidak memahami sekali makna dan tujuan geraknya itu. Nah, jadi kan kita ingin anak-anak ini tetap bukan hanya di sekolah saja, tapi dia sadar pentingnya bergerak, melakukan gerak, apalagi dalam olahraga. Banyak fungsinya, banyak tujuannya, membuat kebugarannya lah tetap terjaga gitu kan. Ditambah lagi setelah zaman era digitalisasi sekarang, anak-anak kita itu saya katakan hipokinetik, mereka malas bergerak ya Kak. Mungkin yang bergerak tangannya saja, mereka sudah sering duduk bercengkrama dengan teman-teman, ya tidak seperti kita dulu mungkin yang masih asik main gitu kan. Ada yang main bola-bolaan, main bola-bola sore, ada yang main voli, takraw, bulu tangkis, yang sering mengajak teman-teman walaupun dengan alat seadanya kita modifikasi dulu kecil-kecil, mungkin itu yang sudah mungkin tidak jarang kita nampak, ya jarang kita nampak sekarang. Itulah kembali coba kita pancing ya Kak, kita coba pancing supaya anak kita ini mau memahami gerak itu, dan dia tanpa sadar, wah terbawa dalam arus geraknya itu. Jadi tidak hanya di sekolah saja dia memahami dan manfaat gerak dia, apalagi dalam konteks kita guru olahraga ya Kak. Ini yang diminta dari aksi nyata kita Kak. Izin saya lanjutkan. Kak. Baik, oh ya, di sini berbagi pengalaman. Ini saya katakan tadi, kita akan coba membuat breakout room. Kakak akan saling sharing dengan tatanan caranya. Nanti bisa kakak bukalah beberapa video dalam ruang diskusinya itu, video siapa yang mau dibedah di diskusi pertama. Nanti kakak coba diskusikan, dan juga mengenai modul ajar ataupun bahan ajarnya bisa kakak juga sharing kepada teman-teman yang di dalam grup tersebut, seperti apa yang sudah kakak rancang. Nanti salah seorang mungkin bisa menjadi sampel, atau semuanya mau membagi-bagikan videonya, saling sharing pengalaman yang sudah dilakukan ketika membuat video aksi nyata ini. Bisa juga Kak, saya akan memberikan waktu 40 menit, kakak akan coba merefleksikan, sama-sama merefleksikan video dari kegiatan aksi nyata kakak. Coba izin saya bagikan breakout room-nya dulu. Kakak-kakak sini diskusi saja kakak-kakak sama kakak-kakak yang lain, apa yang kakak-kakak rasakan, bagaimana proses pembuatan video. Kakak ceritakan aja pengalaman kakak-kakak. Jadi mungkin adanya masukan dari kakak yang lain, penguatan dari kakak yang lain, kakak bisa. Gunanya juga banyak kakak untuk membuat kita lebih maju ya Kak. Dia bilang biarlah bergerak untuk sempurna, jangan tunggu sempurna untuk baru kita bergerak ya Kak. Jadi merefleksikan ini. Siap kan Anda, siap. Hati-hati di jalan kan Anda. Nyimak aja ya Kak, nyimak aja ya. Siap. Ya. Terima kasih Kak. Oke, ini coba saya buat breakout room-nya, ada 3 room. Durasi waktunya saya buat 40 menit. Kakak saling sharing saja. Tidak ada di sini unsur menjatuhkan, mengapa tidak. Ini kakak-kakak saling berbagi, menguatkan penguatan kakak ya, karena refleksi ini bukan untuk kita saling menjatuhkan di sini unsurnya, tapi bagaimana kita mengoreksi diri kita supaya kita ini bisa lebih baik lagi ke depannya ya kakak. Jadi tidak ada nanti merasa ini banyak kali komenannya nih menyalah-nyalahkan, tidak. Tapi bagaimana itu adalah hal positif, penguatan yang kita ambil sisi positifnya. Berarti itu penguatan bagi diri kita. Mungkin selama ini masih ada kurang-kurang, kita diberikan penguatan dari teman-teman kita ya kakak. Izin coba saya bagikan ruang diskusinya. Jadi apa langkah kerja nih Kak Rahmat? Kakak-kakak sharing saja. Kira-kira dalam satu kelompok ini video siapa yang mau dibedah gitu, yang mau video siapa yang mau diceritakan, atau langsung bercerita ketika pembuatan video, saling bercerita sama kakak-kakak yang lain, berbagi cerita, bagi pengalaman. Lalu
ketika membuat video sudah dikupas, setelah itu kakak coba bercerita lagi bagaimana kakak kemarin menyusun modul ajar kakak itu. Apakah ada kendala ataupun kakak masih bingung dalam backward design ini bagaimana cara membuatnya gitu. Kakak bisa sharing di dalam grup tersebut. Izin coba saya bagikan. Ini akan muncul di notifikasi HP kakak ataupun laptop kakak. Silakan bergabung kakak.
Bu Rasmi, kakak yang lain sedang sharing di ruang diskusi. Coba saya masukkan Bu Rasmi ke ruang apa ya? Diskusi ya. Nah, muncul nggak kira-kira Bu notifikasinya?
Halo Kak Jis. Mic-nya belum hidup Kak Jis. Kakak-kakak yang lain lagi diskusi nih Kak Jis, di ruang diskusi. Coba saya masukkan oh oke, saya masukkan Kak Jis ke ruang diskusi aja Kak ya. Bergabung ke ruang diskusi Kak Jis.
Baik Kak, mungkin sudah kembali ke main room atau room utama kita. Tadi Kakak sudah coba merevisikan hasil diskusi video aksi nyata Kakak. Mungkin ya ada beberapa teman-teman ataupun kakak yang lain belum membuat video aksi nyata. Tidak dipermasalahkan ya Kakak, nantinya Kakak bisa membuat video aksi nyata itu setelah kegiatan kita ini. Yang saya inginkan di akhir bulan ini kakak semua sudah membuat video aksi nyatanya Kakak. Baik, Kakak tadi sudah coba merefleksikan antar teman. Coba sekarang saya minta perwakilan deh dari kakak yang sudah mengunggah aksi video aksi nyatanya. Kira-kira siapa yang ingin bercerita nih Kakak, berbagi pengalaman terkait video aksi nyatanya yang sudah Kakak buat? Ya izin Kak. Siapa Ilan? Ya, kelompok kami itu yang menjelaskan Pak Masngun itu. Kakak Masngun. Oke, Ya. siap Pak Ilan. Tunggulah, aku itu dulu. Oke, baik. Kira-kira dari setiap kelompok, kira-kira siapa yang ingin bercerita pengalaman nih, berbagi pengalaman, sharing, merefleksikan hasil video aksi nyatanya? Saya bisa, Kak. Ya, Kak Sudir. Enggak, maksudnya kelompok yang lain dulu gitu, Kak. Boleh. Mungkin kita minta dari kelompok satu deh dulu ya, sesuai nanti kelompoknya. Siap, Kak. Baik, mungkin kelompok satu, kira-kira kakak ada yang bisa merefleksikan atau bercerita pengalamannya terkait video aksi nyata yang sudah dibuat, Kakak? Oke, gini aja lah, Kak. Nah, Kak Sudir mau ngambil alih. Baik. Lanjut Kak Sudir. Biar cepet nih kan lagian posisinya udah mau juga kan. Iya, siap Kak. Dari kelompok kami tadi, kelompok berapa ya? Kelompok 3 Kak Sudir. Kelompok 3 kan sudah membahas nih. Dari masing-masing teman-teman juga sudah ada masukan. Kemudian ada timbal baliknya juga. Dalam artian tuh kan video yang kita ajarkan dengan RPP itu kan harus sejalan. Iya betul Kak. Nah, jadi kalau seandainya RPP itu rencana pembelajarannya itu sudah kita sampaikan, kemudian masih itu sewaktu itu masih ada atau ada penambahan waktu untuk pembelajaran lanjut lagi dengan judul lain, itu kan nggak masalah, Kak. Iya. Boleh. Apa ya, persepsi lah kayak ya untuk pembelajaran besok. Iya. Oke. Ya, jadi gini pertanyaan kami ini gini, Kak. Iya. Video itu intinya kan mengikuti alur dari pembelajaran nih. Dengan waktu itu ya sekitar 30 menit, 45 menit kan begitu. Cuman kan dari teman-teman dan kami juga posisinya kan terkadang kan ada jedanya juga, tapi dilanjutkan video tersebut. Dengan kapasitas itu tadi tetap mengikuti alur pembelajaran tersebut. Iya Kak. Gitu Kak. Kemudian ada timbal baliknya dari peserta didik lagi kan gitu Kak di akhir video itu, ya kan? Iya. Kita merefleksikan. Jadi intinya ya di situ ada warming up-nya, inti, kemudian pemanasan, kemudian timbal balik, setelah itu penutupan selesai. Iya betul. Ya itulah yang kami bicarakan dengan kelompok kami tadi, masukannya
Gitu, dan pertanyaan-pertanyaan untuk kakak kan, bertanya kalau di Jeddah bagaimana, kalau ini bagaimana gitu. Itu tadi lah kak. Ya. Kayaknya udah jelas sih, kak untuk video itu. Iya. Apalagi kalau saya lebih meluruskan, Kak Sudir kemarin sudah buat video Ukin ya, kayak itu versi terbaik gitu. Iya, betul kak. Saya tidak mungkin pula mengkoreksi video itu, dah video yang terbaik gitu ya Kak upload. Makanya saya kasih. Betul, Kak. Mungkin Tapi sebenarnya gini, kalau video Ukin itu kendalanya tuh kalau kami itu yang satu tuh dengan lingkungan kak. Lingkungan. Karena ya dengan lingkungan itu, yang pertama kan yang kita ambil tuh di ruangan, di luar, kemudian di ruangan lagi. Iya, balik lagi ke ya. Kalau pengambilan video Ukin, anak-anak itu kan sebelumnya sudah kita setel, sudah kita kasih arahan dulu. Iya, gitu iya, loh. Bukan murni. Instan langsung, ya, murni, bukan. Kayak gitu. Kemudian terkadang kita sudah membayangkan dan memikirkan setelah ini materi ini kita masuk ngapain kan udah kita pikirkan dari malam. Iya, gitu loh. Gitu, jadi ya akhirnya dengan sedemikian rupa pemikiran tuh ya terjadilah video Ukin itu yang memuaskan kata teman-teman gitu loh. Padahal pening. Cuman teman-teman yang di kelompok tadi pun juga bertanya juga, ya sama-sama memberi masukan kak. Gitu kak. Oke. Cuma baik. Pertanyaan saya begini. Nah, ya kak. Setelah kita ngupload video tersebut, berarti untuk modul-modul itu kan udah selesai semua kak. Nah setelah selesai semua itu kita menunggu lagi. Kita nanti kak masih ada satu modul terakhir, modul 3 itu tentang menggerakkan komunitas kak Sudir. Nanti mungkin kita akan mempelajarinya. Itu makanya saya bilang kan kita kayak estafet nih dalam minggu ini nih. Dari hari ini sampai Sabtu kita akan ada pertemuan tatap maya lagi berurutan sambung menyambung. Besok kita buka dengan modul 3 kita tentang bagaimana menggerakkan komunitas belajar di sekolah. Sampai di hari Sabtu nanti juga itu goalnya di modul 3 ini nanti kakak akan membuat sebuah bukti karya. Baik itu entah kakak akan membuat modul ajar atau modul P5 atau kakak mau membuat sebuah kegiatan P5 itu yang akan kakak presentasikan atau kakak ajak rekan-rekan sejawat guru-guru di sekolah bagaimana kakak menyuguhkan inilah P5 ya kalau bahasanya, ini P5 dari PJOK gitu kan. Kakak sudah membuat rancangan program, menyusun programnya gitu kan. Itu kan masih rancangan wacana, itu yang akan kakak upload nanti di modul 3. Setelah itu nanti baru kakak menunggu lagi nih, menunggu hasil kelulusan. Cuman itu lagi kak, satu modul terakhir. Oh begitu, ini kayaknya kalau dengan teman sejawat nih seperti kayak IHT begitu ya? Betul kak, kayak IHT kita nanti kak. Nanti terus kakak kalau seandainya nih teman sejawat kita tuh yang di instansi sekolah masing-masing bisa ya? Bisa kak, ya nanti kita lintas mapel, kakak bisa mengajak guru matematik, guru bahasa Indonesia membuat poster, kakak bisa membuat itu. Kita coba kurikuler ini kan lebih mengarah ke sport education model, kita semalam gitu. Jadi kakak bisa memberdayakan rekan-rekan sejawat kita untuk mengajak peserta didik. Nah, kalau misalnya membuat poster tentu ke guru bahasa Indonesia diarahkan ke sana. Kalau misalnya ada dalam membuat lapangan, modifikasi lapangan, kita bisa mengajak guru matematik nanti membuat lapangan yang dimodifikasi dalam bentuk permainan. Itu yang akan kita buat kak. Berarti kalau gitu itu sama juga kita membuat video kak ya, tapi dengan rekan sejawat. Iya, bisa berbentuk video, tapi lebih akuratnya betul kak, dalam bentuk video, foto-foto atau laporan bisa kak. Tapi lebih akuratnya betul dalam bentuk video. Kalau kami kemarin memang diinstruksikan membuat video kak, kayak dipresentasikan ketika kombel gitu kan, kita paparkan ini rencana kami P5 kami dari guru PJOK gitu. Gini, ini ada masukan ini dari teman-teman yang di kelas ini kan. Rencana yang akhir nanti ya dari rekan-rekan ini aja gitu, dari PJOK ini aja yang kami bikin untuk
sesi terakhir dengan teman sejawat ini boleh ya Kak ya? Boleh, Kak. Supaya gini, yang pertama biar kita nggak canggung, yang kedua kan kita briefing dulu gitu, biar cantik gitu lah. Cantik, ya betul, biar cantik, boleh Kak. Tapi dalam konteksnya gini nanti Kak, adanya nampak keterlibatan peserta didik juga nanti ya Kak ya. Mungkin Kakak bisa membuat festivity peserta didik, festival lah, macam perlombaan, dibagi-bagi tugas peserta didiknya gitu. Bermain peran kita kemarin gitu, ada yang menjadi MC, ada yang menjadi wasit, ada yang menjadi sportsit gitu kan. Ada yang menjadi peliput acara kegiatan, ada yang menjadi supporter gitu. Nanti kita coba gerakkan itu Kak. Nah, kalau memang ingin masih kita nih aja lingkupnya bisa Kak. Tapi nanti dibawa anak kita tuh, berapa orang gitu, coba video kan. Oke, paham. Nah. Siap. Oke Kak, siap. Sip. Oke, siap. Oke, baik, terima kasih Kak Sudirman dari kelompok 3 juga yang sudah merefleksikan ya, bercerita pengalamannya terkait video ataupun aksi nyata yang sudah dibuat. Mungkin satu lagi lah saya minta nih, kalau kelompok 2 ke Andra lah, coba ke Andra. Kak Andra aja sudah membuat kemarin nih, coba saya tanyakan lagi, berbagi pengalaman Kak Andra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Kak. Cerita pengalaman pembuatan video itu ya Kak? Iya Kak. Jadi apa yang dirasakan? Nah, coba. Ini ada pertanyaan tematik, bisa Kakak pakai. Ini kan pengalaman yang didapat saat melakukan aksi nyata ini Kak, disuruh ceritakan kan. Yang kan kemarin kita sebelum buat ini udah buat video tuh Kak, yang pertama kan. Kalau dari saya pribadi, dari video saya yang pertama sama yang kedua itu jauh bedanya Kak. Yang pertama itu yang pertama itu mungkin nggak, karena yang namanya video pertama ya Kak. Iya, masih pembuatan itu bahasanya paradigma pengalaman kita ya, paradigma pengalaman kita ya. Iya, karena video pertama itu ya jadi ngajar ya seperti biasanya. Seperti style kita biasa gitu. Iya. Lanjut Kak. Iya Kak, stylenya biasa. Iya. Itu yang video ini, yang video lama itu Kak, itu bisa kurang dari 30 menit bisa itu malah. Saking monotonnya gitu kan Kak, saking videonya biasa. Nah, kemarin yang bedanya sama video yang pembuatan ini kan saya sampai nelpon Kak Rahmat tuh. Kak Rahmat videonya ini sampai 40 menit gitu kan. Malah waktunya kurang rasanya Kak ya. Malah waktunya kurang tuh Kak. Itu kemarin kalau nggak dikasih tahu sama yang megang kamera ya Kak ya. Sebenarnya yang megang kamera udah panik karena lebih ya. Gitu. Nah, cuman karena saya rasa waktu pembuatannya itu belum selesai Kak. Jadi saya tetap lanjut aja, nanti baru ditanya gitu gimana gitu kan Kak. Tapi jujur memang kalau seandainya diterapkan yang diajarkan kemarin yang berpusat kepada peserta didik, contohnya di video kedua ini Kak, kemarin kan ngambil atletik tuh, lari dan lompat. Jadi kan lari dan lompat. Pertama ya ditanya nanti menurut pemahaman peserta didik tuh apa sih itu lari menurut kalian aja gitu kan. Menurut kalian. Nah, di pertanyaan pemantik lah istilahnya kan Kak. Jadi ditanya dulu, nanti mereka menjawab, mungkin dalam kehidupan sehari-hari itu ada nggak diterapkan kira-kira apa gitu ditanya. Terus setelah itu nanti baru kita kasih tahu materinya. Hari ini kita belajar lari sprint gitu kan. Kan di lari sprint tuh ada start ya, kita mengenal istilah start. Ya, jadi kemarin itu saya nggak ngasih tahu anak-anak itu langsung gini loh start jongkok yang posisinya bersedia. Itu enggak gitu Kak. Kalau biasanya kan gitu tuh kalau betul. Biasa gitu. Jadi saya kemarin saya cari gambar, terus saya print gambar start jongkok tuh. Jadi saya kasih ke mereka, kan saya bagi 2 kelompok anaknya A dan B. Jadi saya kasih kertasnya ke mereka, jadi mereka memahami per kelompok. Setelah nanti ada waktunya, dikasihlah waktu buat memahami gitu kan Kak. Setelah
oh iya Pak, oh gini 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 ya. Jadi mereka pas itu, oh iya saya tahu Pak gitu kan. Posisi bersedia gini. Ya, nanti kita tinggal penghalusan ya Kak kalau seandainya salah. Nah, contohnya seperti itu. Bersedia gimana, bagaimana kaki sama lututnya gitu kan. Kan lutut harus sejajar sama mata kaki, jaraknya satu kepal tangan. Kita kan meluruskan gitu aja nih Kak. Oke. Nah, setelah itu bersedia gitu kan, posisi siap bagaimana. Kita nah, baru ya gimana. Kan itu ada gambarnya. Jadi mereka pahami itu, oh ya begini Pak. Jadi mereka yang sendiri gitu melakukan, awalnya mereka dulu melakukan Kak. Yang mereka melakukan, nanti penghalusannya kita yang ngasih tahu kayak mana tadi gitu kan Kak. Yang Berarti benar. ya mengeksplorasi, biarlah mereka mengeksplorasi dengan pemahamannya ya kayak ya. Kakak lagi itu dewasa ya mengeksplorasi. Ya, jadi gitu Kak. Terus kan kita juga nanti ditanya kalau yang berikutnya kan ada yang lompat tuh Kak, yang lari gawang itu kan lompat gawang. Terus lompat gawangnya mungkin ada yang jatuh gawangnya gitu kan Kak. Jadi saya tanya kesulitannya apa gitu. Iya. Jadi saya tanya kesulitannya di mana. Katanya ya mungkin lompatnya kurang tinggi Pak. Kurang tinggi. Atau iya kurang tinggi lompatnya Pak. Mungkin kekuatannya waktu itu apa Pak, ragu-ragu kata dia mau ke berikutnya, ke gawang berikutnya tuh kayak apa tuh ya Kak istilahnya, stepnya itu yang mau melakukan kuda-kudanya, kuda-kuda lompatnya itu udah deket sama gawang yang kedua baru lompat, jadi nggak sempurna lompatannya gitu. Gitu Kak. Terus apalagi ya yang kayak aset, kalau di video saya itu kan memanfaatkan aset yang ada. Memanfaatkan aset yang ada. Kak. Kun kan di sekolah kami nggak ada, udah diminta padahal cuman sampai sekarang nggak ada. Itu jadi dilema di sekolah. Lanjut Kak. Ya, jadi mau nggak mau kemarin saya ganti pakai, karena bola takraw kami banyak ya, sebagai penanda kan kun itu biasanya pakai penanda ya. Pakai bola takraw. Terus tongkatnya, karena tongkatnya kemarin itu ada sebenarnya Kak, tongkatnya cuman nggak tahu kemana disimpan. Terus saya ganti turbo tuh Kak, turbo. Turbo. Pakai jadi ada permainannya kan. Saya yang lari itu ada permainan menjemput teman contohnya gitu kan. Jadi pakai itulah Kak, pakai turbo tadi lah, menggantikan tongkat yang nggak ada. Tongkatnya ya. Ya itulah Kak, kalau apa kan lagi asesmen otentiknya saya tuh penilaian antar teman Kak, nanti kelompok A, nanti kelompok B. Iya, menilai kelompok B menilai kelompok A. Bagaimana mereka tadi melakukan lompat, bagaimana mereka melakukan lari tadi, pas lari serius nggak gitu-gitu. Pertanyaannya, contohnya gitu Kak. Jadi menurut saya kalau memang pakai yang itu agak lama waktunya, makanya itu saya bilang kemarin Kak, waktunya 40 menit di Kak Rahmat boleh nggak gitu. Soalnya yang kemarin itu kalau video pertama saya bisa kurang dari 30 tuh Kak, malah. Saya jujur kan, gitu juga yang saya rasakan. Pertama kali membuat video kok rasanya, ini udah lama nih, tapi kok masih kurang gitu kan waktu saya menjadi peserta dulu. Setelah video kedua malah rasanya ini waktunya kurang loh, harusnya lebih dari 40 menit, nggak bisa segini gitu. Lagi lebih banyak, karena gitu tadi, kalau kita yang monoton, jadi pembaca itu monoton kan, kalau kita yang lebih ibaratnya senternya kan, jadi kita tahu ngeset aja gitu, kita ngeset, mereka tinggal mengikuti alur aja. Tapi kalau ini kan kita berikan keleluasaan kepada mereka, pendidik ini kan, bagaimana cara mengembangkan, bagaimana cara mereka mempraktekkan. Saya waktu 45 menit jujur ini kemarin sudah kami rundingkan sebenarnya kan, saya sampaikan ke Andra juga. Mungkin boleh Kak Ajis, silakan dulu Kak Ajis. Mungkin terlupa pula. Boleh dibuka mic-nya Kak Ajis? Oh ya. Halo Kak. Halo Kak, iya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf baru bisa gabung tadi ini, saya cuma mengintip-ngintip tentang itu, ada penguatan tentang apa yang kita buat aksi nyata dalam kegiatan kita kemarin video itu kan Kak. Jadi saya sudah membuat
video yang sesuai yang kita inginkan, dan itu modifikasi cara permainan softball tuh, teknik menangkap, melempar. Nah, setelah itu terakhirnya intinya anak tuh bergerak, kita buatkan game kemarin tuh. Dibuat game itu sasarannya tuh kemarin Kak Rahmat sampaikan sasarannya utama siswa itu aktif kan itu. Jadi kemarin kita buat seperti itu. Jadi anak tuh mengikuti kegiatan bagaimana menangkap, dan di situ gamenya kita belum ke sasaran permainannya. Intinya teknik menangkap. Jadi teknik menangkap itu dengan cara game. Setelah itu sasarannya membuat gawang atau gimana kan kemarin tuh. Setelah itu bagaimana kesimpulannya, direfleksinya tentu ditanya lagi. Apa yang Ananda dapat selama kegiatan ini kan tentunya. Tentunya di situ ada yang memiliki nilai kerjasama, satu tim kan gitu. Itu kekuatan bagaimana, intinya itu sasaran utamanya tuh memiliki nilai kerjasama kan itu. Itu Kak, maaf ini lagi tadi ngisi BIMTEK. Kak Sudir tuh lagi BIMTEK juga itu nampaknya tuh. Siap Kak Ajis. Terima kasih banyak Kak Ajis. Ya, oke itu aja Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Ajis. Ya, itulah dari beberapa video yang sudah saya lihat nih. Karena baru mengumpulkan 5 orang, saya sudah buka satu-satu nih, sudah saya tonton sebenarnya satu. Dan juga ya, alhamdulillah perbedaan video itu nampak ya Kak ya. Dari awal video pertama yang saya minta di modul 21 pembelajaran video yang efektif, saya minta juga kemarin bagaimana kakak mengirimkan video mengajar kakak seperti biasa saja, kayak mana lumrahnya, teks saja video mengajarnya. Lalu kita jumpa tatap muka luring di Pelalawan. Ketika itu kita memperbaiki, kita lebih memperdalam, ya kan? Kita lebih memperdalam yang mungkin selama ini kita masih kilat ya kakak, mungkin banyaknya kekurangan, aspek-aspek kekurangan dalam bagaimana cara strategi mengajar ataupun gaya-gaya mengajar kita. Maka dari itu di akhir ini kakak-kakak membuat video aksi nyata ya, itu tampak berbeda dengan yang sudah Kak buat di video pertama Kak. Setelah itu kakak-kakak membuat ya video aksi nyata ini nih dari hasil pertemuan tatap muka kita dan juga hasil pertemuan daring yang sudah di modul 1 yang sudah kita pelajari bersama, kan Kak? Seperti kata Kak Andra dan Kak Ajis tadi, timbullah berbagai macam inovasi bagaimana cara susun pembelajaran yang efektif, ya, inovatif, yang tentunya koridornya tetap bagaimana kita mengantarkan pembelajaran ini harus berpusat pada peserta didik. Mungkin selama ini kan video pertama itu saya lihat memang komando ya, komando style. Bagaimana cara kita lebih dominan, kita teacher center, itu kita lebih yang banyak mengkomandoi, sehingga peserta didik kita nggak tahu nih apakah mereka melakukan kegiatan pembelajaran ini karena dasar dari hati, melakukan gerak-gerak ini dari hati, atau ada unsur keterpaksaan. Kita tidak mempertimbangkan isu-isu gender yang berkembang luas di dalam proses pembelajaran. Kita tidak mempertimbangkan aspek-aspek inklusivitas, apakah peserta didik kita memiliki keterbatasan. Mungkin setelah pembelajaran ini, kakak mulai melihat nih, mulai melirik, kakak mulai memahami bagaimana karakteristik peserta didik kakak masing-masing, sehingga kakak bisa memfasilitasinya. Yang menjadi pertanyaan saya satu lagi, mungkin Kak Andra bisa jawab, atau Kak Sudir, Kak Ajis juga bisa jawab. Kira-kira ketika kemarin membuat video aksi nyata, apakah ada sebuah tantangan yang kakak hadapi dalam proses pembuatan itu? Apakah memang dihadapkan dengan susah menyuguhkan, misalnya, mohon maafnya ada dari peserta didik kita nih yang anak inklusivitas, memiliki disabilitas lah misalnya, kalau memang ada, apakah terkendala dalam proses penyuguhan ataupun kita memfasilitasinya? Kira-kira ada nggak gitu? Apakah Kak Anda ketemu nggak gitu menjadi tantangan? Boleh kan Kak? Silakan Kak. Ya Kak, jadi izin jawab Kak. Kalau di tempat yang waktu itu kelas saya itu memang nggak ada sama sekali. Cuman tantangannya, ya tantangannya itu mungkin
bagi saya karena ini baru ya, Iya, mau baru diterapkan, Mhm. baru mungkin diterapkan yang model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu. Mhm. Jadi yang bingungnya saya dulu gitu kan. Kalau siswanya waktu dalam praktek itu nggak ada bingung karena itu kan ibaratnya dalam kehidupan sehari-hari apa sih itu lari gitu, apa yang Iya, lompat. Jadi relevan, mereka udah relevan ya sering Kak ya. sebenarnya. Itu relevan dengan mereka Hmm. juga. Disuruh lari ya mereka lari, Lari ya. dikasih tanda gitu. Mereka tahu sampai mana batas larinya sendiri gitu Kak. Mereka udah tahu gitu. Jadi tantangannya mungkin ada sama saya karena ini baru gitu Kak. Iya. Baru. Terus yang kedua tantangannya mungkin alat tadi ya Kak, alat. Oh, Alat aset ya Kak itu ya. ya waktu itu saya itu nggak cari alatnya tuh di gudang tuh agak lama. Jadi siswa saya udah panas-panasan di sana. Karena waktu itu cari di gudang itu alat-alatnya entah pada kemana nggak tahu saya itu Kak dipindahkan. Nah, yang berikutnya paling ya mungkin karena ini awal diterapkan, saya masih mungkin ada yang salah lah, pasti ada yang mungkin bisa dikatakan salah-salah mungkin dalam menyampaikan, masih ada lah sistem-sistem komandonya itu pasti masih ada tuh Kak, nggak Tapi mungkin tak masalah Kak. hilang gitu. Kakak sudah berniat tuh tadi saya sampaikan ada kata-kata motivasi yang saya dapat, saya baca juga kutipannya. Jangan menunggu sempurna baru bergerak, tapi bergerak dulu untuk sempurna. Jadi wajar ya Kak. Saya dulu gitu juga sampai sekarang pun kalau ditanya berapa persen udah sampai ke tahap itu, mungkin masih di 75-80, namanya kita masih pergeseran paradigma ya Kak ya. Yang komando juga, komando mungkin itu nggak lepas nih, mungkin ya seluasanya kita mengembangkan kepada peserta didik nggak bisa juga, apalagi dalam maafnya konteksnya ini kita peserta didik yang dari tingkat sekolah dasar lah ya, mereka belum bisa critical thinking lah, belum bisa mengucapkan masalah sepenuhnya, selalu ada pendampingan dari kita. Tidak masalah Kakak, tapi yang coba kita kurangi saja gitu, yang sama ini mungkin dari awal pembukaan sampai pendinginan itu komando aja, mungkin itu mungkin bisa kita kurangi gitu. Nah, unsur komando tidak mungkin hilang gitu aja, nggak bisa, tetap ada, harus ada. Kalau tidak kita lost control gitu, kita lost control kepada peserta didik, betul kan, nggak masalah. Kalau saya angkat jempol lah kakak yang ingin berubah tuh. Nah, mungkin itu ya Itu tadi Kak. ya. Ya baik, terima kasih Kak Andra. Ya itulah yang kita harapkan ya Kak ya. Selama ini mungkin kita yang lebih dominan daripada peserta didik, diminta kementerian sekarang adalah proses pembelajaran yang kita memfasilitasi ya. Kita menyuguhkan ruang gerak pada peserta didik kita, mau apapun kontennya. Nah, tugas kita menyuguhkan ruang gerak, memfasilitasi ruang gerak pada peserta didik kita. Bukan dalam tanda kutip kita adanya pembiaran kepada mereka, tapi biarkan mereka mengeksplorasi, berkreasi, lebih mendalami apa yang bisa mereka pahami sesuai kemampuan mereka. Lalu nanti peran kita di sana betul, kita lah yang berperan untuk menghaluskan gerak-gerak yang mungkin lost control dari geraknya, miss dari geraknya, mungkin kita yang lebih menghaluskan. Itu saja peran kita sekarang. Kalau saya lihat, kita lebih agak santai gitu, tapi ya memang kalau ketika proses asesmennya kita memang harus nampak di situ, kita harus ada di situ. Kalau tidak kita nggak tahu nih, apalagi kalau kita yang ingin menilai kepada peserta didik, bukan penilaian antar teman. Walaupun penilaian antar teman dari peserta didik, kita harus ada di situ. Apakah benar-benar proses penilaian antar teman ini benar-benar terjadi atau hanya sebuah rekayasa saja? Nah, maka dari itu kita ada juga penilaian penanaman karakter kepada peserta didik kita. Ya Kakak ya, mudah-mudahan mungkin hasil refleksi kita segitu ya Kak ya. Nanti kalau memang ingin banyak lagi yang kan kita apakan, mungkin kita bisa lebih sharing lagi mengenai terkait itu. Yang terpenting kakak sudah mau bergerak untuk berproses mengubah paradigma dulu. Yang awalnya mungkin kita sistemnya teacher center, sekarang lebih kepada student center, di mana berpusat pada peserta didik. Ya kakak, itu memfasilitasi peserta didik kita. Lalu kita janganlah apatis ya kayak apatis terhadap
isu-isu sosial yang berkembang di dalam proses pembelajaran. Kita acuh, cuek gitu. Adanya proses pembulian juga mana tahu di dalam itu, entah mohon maafnya karena overweight, ada yang karenamu nih badanmu berat gini nggak bisa gini. Coba gitu tuh, coba bagaimana cara kita menyikapinya. Tentu kakak semua nih, tidak perlu saya ajarkan, kakak semua punya kiat masing-masing, kiat bagaimana kakak mengantisipasi hal-hal itu jangan sampai berkembang luas. Dan juga bagaimana cara kakak-kakak memfasilitasi apabila saja memiliki anak-anak yang berkebutuhan khusus, bagaimana kakak memfasilitasi mereka dalam tanda kutip, janganlah sampai mereka merasa dibedakan, tapi mereka mendapat hak yang sama, cuman caranya yang berbeda gitu. Tapi janganlah sampai mereka merasa dikecilkan gitu ya, kayak apalagi kalau sampai yang fatalnya kita tidak, udah kamu nggak usah lah, kamu nggak bisa, kamu duduk di sini ya nak, jangan sampai kita seperti itu, kecil hatinya nanti karena dia dibedakan. Kayak mudah-mudahan setelah video aksi nyata ini perlahan-lahan ya. Kalau untuk instan jujur juga saya belum juga nih Kak Andra, langsung instan berubah tidak juga. Karena dalam arti kata lain kita juga di sekolah hanya mengajar saja, kita disuguhkan berbagai macam tugas-tugas tambahan yang lain gitu kan. Terkadang saya sampai meninggalkan anak gitu kan beberapa kali gitu kan. Itu tidak bisa kita lepas kontrol. Mudah-mudahan niat kita untuk mengubah bagaimana paradigma kita dasarnya dulu, lalu bagaimana cara kita memfasilitasi proses pembelajaran kita itu perlahan-lahan sudah mulai berubah. Yang dari awal semula kita yang lebih dominan, lalu bagaimana peserta didik yang dominan sebagai role modelnya, kita hanya memfasilitasi saja. Dan kedepannya kita menjadi figur-figur penggerak, penggerak garda terdepan untuk perubahan paradigma, khususnya kakak-kakak yang mendapat pelatihan ini. Penelitian TKG PJOK ini, kakak-kakak yang lebih duluan mendapat pemahaman baru yang bisa kakak bagikan dalam praktik baik nantinya kakak. Baik kakak, izin coba saya lanjutkan lagi slide-nya. Oke, ini sudah. Oke, ini sudah di slide terakhir ya kakak ya. Jadi balik pada poin intinya. Kita perlahan-lahan ya dari hasil video aksi nyata ini yang diminta, kenapa membuat video lagi karena teman-teman udah minta lagi itu buat lagi, adanya sebuah apa maksudnya perubahan ya dari yang kakak tampilkan, itu yang diharapkan adanya perubahan video tampilan mengajar kakak-kakak mungkin yang semula masih dengan role model gaya lama gitu ya, kita coba udah bergeser, kita udah mempelajari di modul 1 perubahan paradigma, bagaimana cara kita mengembangkan aset yang ada, itu aset based thinking. Mungkin ada juga sekolah yang kakak-kakak ini banyak mendapat, alhamdulillah dapat aset gitu kan, tapi nggak bisa memberdayakan aset, dan bisa berubah, bisa memberdayakan aset-aset yang ada. Lalu atau kita kekurangan aset, kita bisa meraih aset human ataupun aset negosiasi, kakak sudah belajari, atau di lingkungan sekolah kita ada PT-PT terkait yang bisa dekat, bisa kita coba ajak rangkul gitu kan. Lalu juga bagaimana isu-isu sosial yang berkembang dalam pembelajaran PJOK itu juga sangat rentan dari dulu sebenarnya sudah ada. Bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana cara kita lebih memfasilitasi ya, kalau yang untuk berkebutuhan khusus, bagaimana cara kita mengayomi mereka. Lalu gaya ya, model ya, ada model pendidikan gerak. Di sini saya coba lebih menguatkan ya, model pendidikan gerak yang kakak tampilkan itu sudah saya sampaikan kemarin ketika tatap muka, itu dominan kepada intrakurikuler ya kak, jangan sampai miskonsepsi nih nanti deh. Model pendidikan gerak itu dominan di intrakurikuler atau ketika kita sedang mengajar biasa, itu lebih model pendidikan gerak. Bukan model pendidikan gerak, ada konsep ruang, konsep usaha, konsep keterhubungan gitu kan, konsep tubuh, kakak pakai itu di dalam proses intrakurikuler. Tapi kalau model seperti pendidikan kebugaran, kita kemarin ada mengukur tes kebugaran, bisa kakak selingi, tapi jangan dominan, karena takutnya nanti berbenturan ketika di intrakurikuler. Hanya kakak selingi sedikit saja boleh di akhir, tapi jangan dominan ya kakak, takutnya saya kebentur nanti itu, karena model pendidikan gerak ini, dia memang cocoknya sudah di intrakurikuler. Jadi kita kan ada 3 nih pilarnya, intra, ko, sama ekstra.
Jadi yang di intrakurikuler ini atau yang di ketika KBM kita itu lebih pada model pendidikan gerak yang kita pakai. Lalu untuk pendidikan kebugaran di mana Kak Rahmat? Itu lebih cenderungnya atau lebih fokusnya kita pakai di kokurikuler atau kegiatan P5. Bagaimana kita mengembangkan aspek-aspek kebugaran. Nah, ya, setiap P5 itu bisa lebih dominan kita fokuskan di sana. Lalu untuk yang SEM gimana Kak Rahmat? Itu bisa kita pakai di kurikuler, bisa kita pakai di ekstrakurikuler kita di luar jam intrakurikuler. Jadi jangan sampai kakak mengaduk-aduk. Nah, saya coba luruskan lagi supaya tidak miskonsepsi. Ketika nanti intrakurikuler, kita pakai model pendidikan gerak. Jadi nggak ada nih Karamat kita berbagi main anak tuh nanti adanya game, fun game aja, tapi jangan dominan gitu ya. Jangan dominan. Tapi kalau untuk sekedar bagaimana kakak memfasilitasi model pendidikan geraknya kakak buat dalam bentuk game, nggak masalah. Tapi sampai berbagi peran, adanya wasit segala macam seperti itu coba lebih cocoknya ketika dia di ekstrakurikuler dan juga kurikuler. Bisa kakak pakai di situ. Saya takutnya nanti ada tabrakan, yang mana nanti tabrakan tersebut menghasilkan ngambang tujuan pembelajaran kita pada hari itu kakak. Ya kakak ya, coba saya meluruskan nih kakak supaya tidak ada miskonsepsi di antara kita. Oke, baik kakak, terima kasih sudah mencoba merefleksikan hasil nyatanya. Ya kakak-kakak yang lain mungkin kak saya belum buat nih kak, baru nantilah membuatnya kak, masalah. Tapi saya minta nanti di akhir bulan ini semua tugas-tugas sudah siap ya kak, supaya saya lebih cepat menilai, saya lebih tahu bisa menginformasikan mana yang tertinggal, mana yang belum, karena nanti di tanggal 5 saya sudah mulai sidang kami rapat rakornis perihal kelulusan kakak-kakak, sidang kelulusan kakak-kakak. Sebelum tanggal tersebut saya sudah coba merekap nilai kakak-kakak semua. Oke, baik kakak, terima kasih sudah merefleksikan berbagi pengalaman terkait video aksi nyata kakak-kakak semua pada hari ini. Itulah tujuan kita. Ini dia tadi seperti bahasa yang sudah saya kutip, saya masukkan ke sini, saya edit, saya masukkan ke sini. Don't wait for perfect to start, but start to be perfect. Ini ada kutipan dari Zig Ziglar. Artinya itu tadi, janganlah kita menunggu sempurna dulu baru bergerak, memulai, tapi memulailah untuk menjadi sempurna. Biarlah kita memulai dari yang kayak tadi Kak Anta bilang, Kak, saya kalau bisa dikata belum lah untuk berubah dari apa Kak Anta. Berarti Kakak sudah ada niatan untuk berubah untuk menjadi sempurna, itu lebih mahal harganya daripada Kak menunggu sempurna dulu. Ada berapa kemungkinan besar yang Kakak lewati, sehingga akhirnya kawan sudah 3 langkah ke depan, kita baru 2 langkah, begitu ya Kak ya. Baik, ya sudah slide terakhir. Terima kasih kepada kakak-kakak semua yang sudah berpartisipasi, hadir seutuhnya nih dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak pada ruang cerita maya kita pada hari ini. Ini sedikit nanti kita coba sebelum saya tutup, nanti kita saling mengingatkan tugas-tugas kakak-kakak yang belum membuat. Nanti saya bilang kan, kalau memang ada kebingungan ataupun kesulitan dalam pembuatan tugas-tugas, kakak-kakak bisa bertanya kepada kakak yang lain yang sudah mengumpulkan tugasnya. Tinggal kakak edit, kumpulkan, saya nilai langsung kak. Oke kakak ya. Mungkin di akhir kegiatan ini Kak Nanda masih di ruangan. Oh tidak ada ya. Baik, saya tutup saja kakak-kakak. Mungkin untuk mengakhiri kegiatan kita pada sesi tetap maya ini, yang tadinya kita buka dengan doa, alangkah baiknya kita tutup juga dengan doa agar semua yang kita kehendaki dapat berjalan sesuai dengan rencana kita dan mendapat barokah bagi diri kita masing-masing. Berdoa menurut agama kita masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik kakak. Ini satu lagi nih permintaan sebelum saya coba bacakan tugas-tugas yang belum terkumpul. Satu izin kakak semua, boleh membuka kamera, saya coba ambil absen kakak. Boleh dibuka kameranya kakak. Oke. Oke baik kakak. Coba izin, coba saya coba cek. Oke. Sebentar kakak. Oke. Coba saya mengambil absen. Oke baik, dalam hitungan ketiga kakak, berikan senyuman kemanisnya. 1, 2, 3. Oke, baik.
sebentar kak. Suara saya masih ada kakak? Masih ada. Siap. Bentar nih, kayaknya gimmick saya error nih kakak.